Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah iftitahan wa tabarruka. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mahabbata wa tawassula. Buya-buya, para kiai dan masyayikh serta seluruh pimpinan majlis hafizakumullah. Genaplah sudah umur lembaga keumatan yang kita sebut Majelis Ulama Indonesia berusia 45 tahun. Bila bercermin kepada perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 45 tahun merupakan umur yang sudah cukup matang untuk memikul beban risalah. Bahkan baginda Rasul menyandang misi risalah Islamiyah semenjak berusia 40 tahun. Di sisi lain, mencermati kehidupan berbangsa saat ini dan kedudukan umat Islam yang merupakan bagian terbesar rakyat negeri ini, tampaknya kematangan dan kedewasaan MUI akan semakin teruji. Mengambil isyarat dari pernyataan atau ungkapan Ibrahim Al-Uzri rahimahullah yang dirafakkan oleh sebagian ahli hadis kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfauna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Sepertinya kandungan dari ucapan itu benar-benar menjadi tantangan berat dalam perjalanan Majelis Ulama Indonesia ke depan. Tahrif al-ghalin, penyelewengan ajaran yang dilakukan oleh orang-orang yang ghulu dalam menjalankan agama. Begitu pula intihal al-mubtilin, asumsi-asumsi, pemahaman-pemahaman yang tidak mengakar kepada ajaran Islam dibangun dengan berbagai cara, mempergunakan segenap kekuatan untuk menyingkirkan ajaran agama. Begitu pula ta'wil al-jahilin, ta'wilan-ta'wilan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengerti dengan ajaran Islam merajalela di tengah masyarakat, berkembang. Nah, dalam kondisi seperti itu, bagaimana peran Majelis Ulama dan di mana posisi MUI ke depan? Apa yang harus dilakukannya? 9 orientasi dan 7 peran yang telah digariskan selama ini dan juga kita jadikan sebagai patron perkhidmatan MUI tentu harus semakin ditancapkan dengan kokoh. Keistiqamahan Majelis Ulama Indonesia sebagai tempat perhimpunnya para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi indikator utama kematangan lembaga ini dan bahkan menjadi ukuran bagi kepercayaan umat dan sebagai bentuk bukti keulamaan, karena salah satu indikator keulamaan itu adalah kesesuaian antara qaul dengan amal. Hurriyah, istiqlaliyah, independensi yang selama ini kita sebut-sebut seharusnya tidak boleh ditawar-tawar oleh siapapun dalam keadaan bagaimanapun. Bila itu berjalan, maka tugas-tugas kemajelisan akan bisa dilakukan di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun bila seiring bertambahnya usia, MUI mulai terseret ke dalam pusaran permainan kekuasaan. Bahkan bila sampai ada yang tidak punya malu ikut berebut jabatan demi kepentingan syahwat, maka umat akan kehilangan haluan yang hakiki dan akan menjadi mangsa yang empuk bagi 3 ancaman dalam riwayat tadi. Para masyayikh yang saya muliakan, 45 tahun sudah langkah demi langkah ditapaki. Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi
dan umat pun menyangkutkan harapan kepada lembaga ini, apakah ia akan menyerah? Apakah setelah semua itu ia akan surut? Saya rasa tidak. Kita semua tentu tidak rela bila itu terjadi. Walau apapun taruhannya, siapapun penghadangnya, dan bagaimanapun rintangannya, perjalanan ini harus terus berlanjut. Perjalanan ini harus terus berlanjut biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena amanah yang kita sandang bukanlah sebatas tugas yang dititipkan oleh umat, tetapi lebih dari itu. Ia merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi keulamaan yang menjadi bahagian dari nama lembaga ini. MUI harus tegak dengan tegar, serta harus melangkah dengan kokoh dalam membawa izzah, menyandang khidmah, membawa wibawa keulamaan, dan menyandang khidmah keummatan. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Wallahu al-musta'an wa alaihi at-tuklan wa huwa la yudhi'u ajra al-muhsinin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.